Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Teman-teman sekalian, sebelum kita sharing pada malam ini tentang titik balik, saya ingin ngajak kita memperhatikan satu firman Allah di dalam surat Az-Zumar, surat 39 ayat 54. Coba teman-teman buka mushaf. Surat Az-Zumar, surat 39 ayat 54. Surat Az-Zumar, surat 39 ayat 54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul 'adzab. وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. Dan kembalilah kalian kepada Tuhan kalian dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepada kalian, kemudian kalian tidak lagi bisa ditolong. Shadaqallahul azim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, titik balik dalam terjemahan saya coba ambil istilah yang ada di dalam Al-Qur'an, yaitu istilah inabah. Mungkin sebagian agak familiar ya dengan kata inabah ya, karena ada salah satu pondok pesantren yang besar juga di, kalau nggak salah di Garut, yaitu pondok pesantren Al-Inabah ya. Jadi Al-Inabah itu adalah istilah Al-Quran yang artinya kembali. Kalau dalam bahasa yang lebih populer di Gen Z sekarang itu tempat pulang atau pulang lah. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk pulang, untuk kembali. Wa anibu, dan pulanglah kalian dan kembalilah kalian. Kemana pulangnya? Ila rabbikum, kepada Tuhan kalian. Jadi ini bukan ajakan untuk mati ya, karena yang berpulang gak selalu mati. Di sini arti pulang itu adalah kita belajar untuk mendekat kepada Allah setelah kita jauh, belajar untuk beribadah setelah bermaksiat, belajar untuk bertaubat setelah kita banyak dosa. Dan uniknya adalah ayat perintah pulang di sini Allah letakkan setelah ayat panggilan terhadap orang-orang yang berdosa, dan itu populer sekali ayatnya, yaitu ayat 53 ya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakan, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap dirinya sendiri, artinya banyak dosa, segala dosa dia lakukan. Kata Allah, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Artinya kalau dalam konteks dosa,
jangan berputus asa dari ampunan Allah. Jangan berputus asa dari hidayah Allah. Jangan berputus asa dari kasih sayang Allah. Jangan berputus asa dari pertolongan Allah. Itu semuanya jenjang-jenjang dari kembali kepada Allah. Mulai dari jangan berputus asa terhadap ampunan Allah. Jadi la taqnatu min rahmatillah, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Dalam kurung salah satu maknanya adalah jangan berputus asa dari ampunan Allah. Kenapa? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Ini harusnya menjadi ayat favorit semua kita lah, karena semua kita pendosa kan. Termasuk saya, termasuk semua kita. Yang maksum itu cuma Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi itu semuanya pendosa. Tapi kata Nabi, sebaik-baik pendosa itu adalah yang bertaubat, yang memperbaiki dirinya. Dan kata Nabi, iringilah setiap dosa dengan kebaikan. Artinya setiap berbuat dosa, taubat, dosa, taubat. Nah Allah bilang jangan putus asa. Kenapa jangan putus asa? Karena banyak dari kita tuh mulai merasa agak disparate lah dengan taubat. Kayak gimana ya mau taubat, besok ngulangi lagi, terus taubat lagi, ngulangin lagi, taubat lagi. Jadi kayak ya udahlah, kayaknya saya nggak bisa jadi orang benar gitu. Kayaknya saya nggak cocok jadi orang baik. Begitu jadi orang baik atau jadi orang yang lebih taat, tiba-tiba datang musibah, akhirnya putus asa dalam ketaatan. Saya kayaknya takut deh jadi orang benar. Setiap saya mau bertaubat, memperbaiki diri, saya mulai dekat dengan masjid, dengan agama, ada aja masalah dalam hidup saya. Akhirnya putus asa, dia berhenti dengan proses taubatnya. Itu namanya yaqnatu min rahmatillah. Mereka berputus asa. Maka Allah bilang jangan putus asa, terus belajar memperbaiki diri. Walaupun dosa kita berulang lagi, ya taubat kita juga berulang lagi. Sebagaimana dosa terus berulang, mungkin karena kita masih berproses, maka sebagaimana itu juga harusnya taubat terus berulang, enggak pernah berhenti. Dan Allah mengampuni semua dosa karena Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Terus Allah bilang, wa anibu ila rabbikum, pulanglah kalian kepada Tuhan kalian. Jadi Allah ngajak kita pulang. Karena hari ini salah satu kebutuhan kesehatan mental itu adalah punya tempat pulang. Apa tempat pulang yang paling baik? Nomor satunya adalah sajadah atau masjid. Atau dalam makna yang lebih luas, pulang kepada Allah. Itu tempat pulang terbaik tuh. Kenapa kok saya bilang terbaik? Karena gak ada yang menantikan kepulangan kita lebih daripada Allah. Manusia mungkin ada yang menantikan kepulangan kita. Kalian nanti kalau jadi ayah tahu dah rasanya gimana. Dinantikan sama anak-anak, dinantikan sama istri. Kalau istri gak selalu sih. Kalau lagi sebel enggak juga sih dia. Tapi kalau anak terutama di bawah 10 tahun itu kayaknya sesebel-sebelnya, dia kan sebelnya sebentar ya. Udah gitu baik lagi terus dia nunggu lagi kepulangan kita. Jadi ada sih manusia yang menunggu kita pulang, pasangan kita atau anak-anak kita atau saudara kita atau orang tua kita misalnya yang belum punya keluarga sendiri. Mereka menunggu kepulangan kita. Atau mungkin sahabat yang lama gak ketemu, mereka nunggu kapan nongkrong lagi gitu. Dia udah lama gak ikut nongkrong, udah lama gak main misalnya futsal atau mini soccer atau mungkin apa, padel atau badminton, tenis, terserah lah. Tapi kan ditunggu gitu kan. Atau kayak ditunggu kapan grup itu ada broadcast lagi, kok sepi banget, jangan-jangan bikin grup sebelah gitu. Itu tanda-tanda ada grup satu lagi berarti grupnya sepi. Kalian gak usah terlalu pede gitu. Kayaknya mereka pada sibuk. Enggak sih. Mereka sibuknya di sebelah. Bukan di situ. Nah artinya ada sih manusia yang nunggu kita tuh ada. Tapi gak ada yang lebih baik dalam menunggu kepulangan kita daripada Allah. Maksudnya gimana Ustaz? Allah tuh sabar banget nunggu kita pulang. Mau kita sejauh apapun pergi, Allah tetap tunggu kita pulang. Mau kita selama apapun menghilang, Allah tetap nunggu kita pulang. Mau kita sejahat apapun ninggalin dan mengabaikan dia, Allah tetap nunggu kita pulang. Manusia gak sesabar itu. Sesayang-sayangnya keluarga sama kita,
dia nunggu kita pulang dalam kondisi yang normal. Tapi kalau kita udah nyakitin dia, kayaknya ada batas sabarnya deh. Apalagi pasangan gitu. Ini yang paling rentan kan. Walaupun yang cintanya paling besar, tapi juga yang paling rapuh. Kalau orang tua mungkin ketika kita udah punya pasangan, kita ngerasa kayak cinta pasangan itu besar sekali gitu ya. Tapi orang tua lebih cintanya tuh lebih awet lah. Nggak mudah luntur gitu. Kalau pasangan cintanya luar biasa, warnanya sangat bold, pink banget gitu. Tapi kena air dikit luntur. Nah, ketika udah luntur, dia nunggu kita nggak seperti ketika masih bold warna pink banget. Itulah manusia, bisa suami, bisa istri. Anak-anak juga gitu, mungkin yang nunggu kita pulang itu yang umur 10 tahun, 12 tahun ke bawah. Begitu udah remaja, lihat aja nanti. Nih saya sebagai ayah yang punya anak Gen Z dan Gen Alpha ya. Bukan karena nggak sayang lagi, bukan. Dia udah menantikan kepulangannya itu udah bukan kita doang gitu. Udah punya dunia sendiri. Kalau nanti udah nikah berarti dia udah punya keluarga sendiri gitu. Jadi kita udah bukan satu-satunya, the one and only, bukan. Kalau yang masih kecil 12 tahun ke bawah itu kan kita tuh kayak ayah adalah pahlawan, ayah adalah superhero, ayah hebat, ayah paling keren, ayah bisa apa aja kan gitu kan. Dia masih kita tuh segalanya gitu. Begitu udah remaja rasa butuh dia berkurang. Dia udah punya cara hidupnya sendiri. Berkuranglah penantian akan kepulangan kita. Jadi gak se-excited ketika masih kecil kalau kita pulang. Udah mulai agak-agak udah pulang gitu aja. Kalau tuh ayo masih gitu kan. Excitednya beda kan. Nah itulah manusia. Bukan karena mereka gak sayang, bukan karena mereka jahat. Memang fitrahnya kayak gitu, berubah. Manusia itu berubah. Yang gak pernah berubah dari dulu sampai kapanpun tetap menantikan kita, mencintai kita, tulus banget sama kita itu Allah. Cuman kita kurang notice hal-hal yang kayak gini mungkin, termasuk saya. Jadi kita kayak lebih notice baik-baiknya manusia ketimbang kebaikan Allah. Maka tempat pulang terbaik itu adalah pulanglah kepada Allah. Wa anibu ila rabbikum, kata Allah. Dan Allah tuh sering banget manggil kita pulang. Gimana cara Allah manggil kita pulang? Banyak. Pertama dengan suara azan. Hayya 'alas shalah. Berarti kita disuruh pulang. Ayo pulang gitu dengan sholat. Hayya 'alas shalah. Itu kan irama azan subuh ya. Dan irama itu bikin ngantuk sih sebetulnya. Kayaknya azan subuh harus diganti nih iramanya nih. Yang lebih genrenya harus lebih hard. Nggak enak kalau bilang hard rock. Ya udahlah hard aja. Kalau azan zuhur mungkin agak soft oke lah. Intinya azan itu adalah cara Allah manggil kita pulang. Berapa kali coba sehari? 5 kali Allah panggil kita pulang. Coba siapa yang manggil kita pulang berkali-kali kayak gitu? Oke, ada keluarga saya juga dikit-dikit nelpon Ustadz, dikit-dikit miss call. Oke, kita lihat besok. Coba reject aja dulu 5 kali. Bisa gak gitu? Reject. Besok dipanggil lagi enggak? Enggak, di blok. Enggak akan dipanggil lagi. Kalau Allah tuh 5 kali manggil, 5 kali reject, besok manggil lagi, lusa manggil lagi, bulan depan manggil lagi, tahun depan manggil lagi, entah udah berapa belas atau puluh tahun masih manggil. Padahal Allah bisa aja, kita gak dipanggil lagi, tiba-tiba kita jadi tuli. Suara azan tetap terdengar, tapi kita gak dengar apa-apa. Ternyata Allah begitu setia dan begitu sabar untuk menunggu kita pulang, tetap memanggil kita dan tetap suara itu terdengar di telinga kita meskipun sudah belasan tahun atau bahkan puluhan tahun kita enggak menjawab panggilan tersebut. Ini anibu ila rabbikum, panggilan pulang. Jadi titik balik itu dalam hidup kita ada 5 kali minimal. Ada kesempatan titik balik 5 kali, pulang. Capek kan dengan hidup, udah pulanglah gitu. Kamu lagi tertekan, udah pulang gitu. Kamu lagi banyak beban, ya udah pulang. Kamu lagi mentok, ya udah pulang. Kamu lagi ngerasa sendiri, ya udah pulang. Pulang aja. Di sini kamu nggak akan sendiri gitu. Kan gitu kan tempat pulang itu kan, diterima, disupport, apalagi didengar gitu.
dimaafkan kalau salah. Itu yang namanya tempat pulang. Enggak semua rumah itu tempat pulang. Kalau rumah itu cuma bangunan, itu bukan tempat pulang. Tempat pulang itu adalah tentang keadaan di mana kamu diterima, kamu didengar, kamu dihargai, kamu dinantikan, kamu dimaafkan, kamu ditolong. Itulah tempat pulang. Kalau kita ngerasain itu di rumah, berarti rumah kita tempat pulang. Tapi kalau rumah kita kayak ruang sidang, Mahkamah Agung, terus pasangan kita jadi hakimnya atau bahkan jadi jaksa penuntut umum, itu bukan tempat pulang, itu house bukan home. Itu cuman bangunan, bukan keluarga. Tapi Allah menunggu kita lebih dahsyat dari itu. Allah benar-benar nunggu kita. Kamu capek sini datang. Bahkan bukan hanya di 5 waktu sholat. Kan kita tahu hadisnya di sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia. Terus Allah menyapa hamba-hambanya dengan kalimat, hal min dihajah, hal min taib. Apakah di antara kalian ada yang perlu pertolongan aku? Ada masalah? Sini ngomong-ngomong sama aku, curhat lewat tahajud misalnya. Hal min taib, ada yang punya dosa, sini aku ampuni dosanya. Jadi Allah sendiri yang datangin kita dalam pemaknaan majas bahwa Allah tuh memang nunggu kapan kita menghadap, kapan kita pulang, kapan kita curhat sama dia. Semenunggu itu. Semenunggu itu. Jadi enggak kayak ya udahlah terserah lo aja, kan lo yang butuh. Enggak, dia yang nyamperin kita gitu. Dan berkali-kali kita cuekin, dia enggak marah tuh. Jadi kalau ada yang bilang kayaknya Allah marah deh sama saya, masih dengar suara azan enggak? Masih, ya udah berarti enggak. Jadi jangan suudzon sama Allah gitu. Kayaknya Allah enggak senang dan ngelihat saya jadi orang bahagia atau apa gitu. Kayaknya Allah udah benci banget deh sama saya. Dengar suara azan enggak? Dengar. Berarti Allah enggak marah. Itu salah satu cara Allah manggil kita. Ngapain sih dia manggil kalau marah? Lagian manggilnya itu untuk dapat rahmat kan? Bukan manggil untuk diazab. Kalau diazab itu gak akan dipanggil. Dikirimin paket azabnya. Allah gak mau ngazabnya manggil kita. Tinggal dikirimin kurir weh. Nanti pas datang kurir kita gak latun sorun. Gak akan bisa ditolong lagi. Tapi kalau manggil itu karena Allah tuh pengen ya kayak manggil pulang ke rumah gitu. Kenapa Allah aja gak datang? Ya kalau istri kita datang ke kantor kan gak asik kan? Misalnya lagi ada masalah, disamperin istri. Wah, nambah itu masalahnya. Kan asiknya kita yang pulang dong, bukan istri yang ke kantor gitu kan. Asiknya kita pulang dong, bukan anak kita yang masih SD disuruh ke kantor. Dek, ke kantor, nih ayah lagi bete nih di kantor, kan gak gitu kan. Kita dong yang pulang ke rumah. Jadi secara logika tuh ya gak apa-apa banget kalau Allah nyuruh kita pulang ke masjid. Bukan Allah yang nyamperin kita di tempat kita punya masalah. Gimana coba logika kita gitu. Kita sering kayak terlalu banyak syarat gitu. Kan Allah Maha Kuasa, kenapa enggak Allah aja yang datangin saya gitu. Lah, kalau dalam nuansa pulang itu enggak akan jadi pulang namanya, tapi disamperin gitu. Kalau perlu dilabrak namanya. Tapi kalau yang pulang memang kita yang dinantikan. Ini yang pertama, azan. Yang kedua, gimana cara Allah manggil kita pulang? Biasanya lewat musibah. Jadi kalau kita lagi dapat musibah itu sebetulnya cara lain dari Allah manggil kita pulang. Kenapa? Biasanya kalau udah dapat musibah tuh lebih gampang pulang sih. Kan semua kita nggak tahu sih, mungkin saya aja ya. Kalau lagi ada masalah itu jadi rajin tahajud, tilawah sehari bisa 5 juz. Zikir itu, tasbih itu bunyi terus gitu, cekrek ya. Kenapa? Karena lagi banyak masalah, sujudnya panjang, doanya Masya Allah gitu, segala diminta. Kalau perlu langsung berangkat umroh, di Masjidil Haram, di Ka'bah itu nangis-nangis, di Raudhah itu nangis-nangis berdesak-desakan. Kenapa lagi banyak masalah? Memang masalah itu memang cara Allah manggil kita pulang. Kayaknya Allah kangen sama kita. Dipanggil dengan azan, gak bisa. Dipanggil dengan nikmat, gak bisa. Akhirnya dipanggil dengan ujian atau masalah. Sebetulnya itu bukan azab itu. Itu namanya ujian. Untuk kita sebagai orang yang insya Allah beriman, kita gak diazab sama Allah. Jangan suuzon. Sebanyak apapun dosa kita tuh gak diazab. Tapi diuji supaya kita
pulang. Kadang diuji dengan kehilangan, kadang diuji dengan rasa sakit, kadang diuji dengan kehancuran atau kerugian atau kegagalan. Semua ujian-ujian ba'sa, dharra, zulzilu itu tuh karena Allah pengen kita mengangkat tangan. Dan Allah suka kalau diminta. Kita selama ini kayaknya jarang minta nih, jarang nangis, jarang istighfar. Akhirnya Allah kangen diistighfarin, kangen didoa, kangen dicurhatin, sehingga Allah kasih kita ujian. Kok harus kayak gitu Ustadz? Soalnya kalau kita nggak pulang dan kalau kita nggak diuji, kita jadi orang yang lupa diri, larut dalam kesenangan, larut dalam kenikmatan, larut dalam kegiatan-kegiatan hidup kita. Maka Allah nyuruh kita pulang supaya kita ingat lagi hakikat hidup kita, tujuan hidup kita, siapa diri kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allah suruh kita pulang dengan nasihat. Dan nasihat itu ada yang bentuknya verbal, ada yang bentuknya pengalaman. Kalau yang bentuknya verbal, kadang-kadang pernah nggak kalian ngerasa kayak lagi dengar ceramah khutbah Jumat di masjid, kalian nggak kenal sama khotibnya dan random aja gitu, masjid yang nemu di jalan, sholat Jumat di situ. Tapi isi khutbahnya tuh kayak lagi nyeramahin kita sendiri. Pernah gitu nggak? Saya sering. Jadi kalau lagi diceramahin gitu, wah ini mah ngomongin saya ini. Padahal kita nggak kenal, nggak janjian, nggak pernah minta kasih brief atau tor gitu ke khatibnya supaya ngomongin bab itu. Enggak. Itu namanya nasihat dari Allah dengan lisan seseorang. Bisa seorang ulama, bisa seorang dai. Dan kadang nasihat itu datang dari orang-orang terdekat kita. Itu sebetulnya Allah lagi ngomong ke kita, suruh balik arah gitu, suruh pulang. Kadang bisa lewat pasangan, kadang bisa lewat anak kecil. Makanya Nabi bilang, ambillah nasihat yang baik walaupun keluar dari mulut budak Habasyah. Jadi nasihat itu ambil walaupun keluar dari mulut budak Habasyah. Budak Habasyah di sini artinya yang bahkan dia bukan seorang muslim sekalipun. Tapi kalau nasihatnya adalah tentang sesuatu yang ma'ruf, sesuatu yang kebaikannya diakui semua orang, kayak tentang masalah sabar, masalah ikhlas, masalah jadi orang benar, itu kan semua kita sepakat lah ya, bukan halal haram. Kalau halal haram itu nggak boleh, harus dari ilmu, dari ulama. Tapi kalau nasihat dari siapapun, bahkan dari seorang budak Habasyah, itu tuh cara Allah nyuruh kita sadar pulang. Oh, saya ada salah di sini, saya harus perbaiki. Jangan ego. Jadi kalau kita dapat nasihat dari pasangan, jangan ngerasa rendah. Sampai Nabi bilang kayak gini tentang nasihat. Nasihat itu adalah harta yang hilang dari seorang mukmin. Artinya cara kita menerima nasihat itu mindsetnya adalah kayak kita nerima barang kita yang hilang dikembalikan. Pernah kan ketinggalan apa, misalnya handphone atau dompet atau kunci mobil, pokoknya barang yang berharga tuh. Ketinggalan nih, lagi makan di restoran atau di warung atau lagi di mana, terus tiba-tiba ada yang nemuin. Karena dia tahu kita mungkin belum jauh gitu ya. Pak, ini tas bapak gitu. Gimana kita nerimanya? Sebel gak? Gak sebel lah. Masa kita nerima, kamu gak sopan ya ngasih tas saya ke saya. Mana ada kayak gitu. Itu kan gak masuk logika gitu. Ternyata Nabi pintar banget ya ngasih analoginya ya. Nasihat itu adalah harta seorang mukmin yang hilang. Berarti cara kita nerima nasihat kayak kita nerima barang kita yang dikembalikan setelah hilang. Pasti kita happy, kita pasti akan berterima kasih, kita pasti akan merasa berharga sekali. Nah, kenapa ketika istri atau suami atau anak atau sahabat atau bahkan kadang orang tua sekalipun nasihatin kita malah tersinggung? Berarti kita nggak menganggap nasihat itu sebagai sesuatu yang berharga yang jadi milik kita. Yang hilang terus dikembalikan sama dia. Kok bisa hilang? Ya karena kita udah hilang kesadaran kan. Tiba-tiba misalnya nih jadi riak lah. Dikit-dikit posting. Kalau niatnya dakwah sih oke lah. Tapi ya kalau bisa jangan semuanya lah. Dari 5 amalan kita 3 dakwah, 2 rahasiain aja. Karena kita nggak tahu sekuat apa kita menjaga niat di 3 ini. Nanti begitu viewsnya gede, komennya bagus-bagus, nggak ada haters, kita jadi ketagihan, namanya dopamin. Ketagihan dopamin, minta views lagi,
minta komen lebih banyak lagi. Besok posting udah nggak karena pengen berdakwah, pengen lihat viewsnya berapa. Udah gitu diperiksa satu-satu, siapa yang aja yang lihat tuh. Gitu kan. Apalagi kalau yang kalau Gen Z mungkin second ya, pakai second ya, live update-nya. Secondnya di sosmed kan. Kalau gen saya, gen milenial, secondnya itu di story WA. Second juga kan, cuman beda second. Jadi circle dekat saya tuh ada di list kontak lah. Story aja. Udah di story ngapain? Cek satu-satu, yang lihat siapa aja tadi. Udah 24 jam, ternyata yang ditarget belum lihat, sedih. Besok posting ulang khusus buat dia. Gitu. Saya juga gitu soalnya. Saya kalau story WA gitu, ternyata yang lihat Pak Budi, Pak RT, wah Pak Budi ngelihat, Masya Allah, seneng gitu kan. Ternyata, tapi yang 3 terbesar yang selalu awal ngelihat story saya itu asisten saya, asisten rumah tangga. Si Mbak tuh pasti, si Mbak update banget Setiap saya story WA, si Mbak ngelihat, padahal kita serumah. Dia kepo apa sih orang kita serumah gitu kan. Saya story nih, misalnya baru dapat hadiah raket padel baru, saya foto gitu kan, saya story. Kan dia ngeliat tadi saya lagi fotoin, enggak foto itu lama tuh ya, bolak-balik. Nah dia ngeliat, Ustaz lagi ngapain ini lagi fotoin, ini biar terima kasih sama yang ngasih gitu kan. Pas saya posting, dia yang pertama lihat loh. Saya nggak ngerti itu gimana tuh maksudnya tuh, kan udah ngeliat langsung ngapain lihat. Itu sih artinya ya, kenapa tadi balik ke situ? Story. Oh iya, kadang kita riak kan, kadang kita riak. Nah, ikhlas itu kan berarti barang berharga kita yang hilang tuh diingetin sama anak kita. Kan saya dipanggilnya Baba ya, Baba jangan pamer gitu. Itu tuh lagi ngebalikin ikhlas. Artinya ikhlas saya tuh tadi sempat hilang bentar. Nggak lama ditemuin sama anak saya, terus dibalikin, Ba jangan pamer. Harus karena Allah, misalnya kata dia, oh iya benar ya, astagfirullahaladzim, makasih ya Ana gitu. Kamu mau dibeliin apa gitu. Makasih ya Yang, kalau istri, kamu mau ke toko emas misalnya nih ya. Nah itu kan artinya kita menghargai kan, bahwa itu yang barang kita yang hilang kan. Ya ikhlas, apalagi misalnya kayak tiba-tiba di jalan, di klakson dari belakang, marah-marah, ngancurin spion Mini Cooper. Bukan itu sih. Adalah kasusnya misalnya ya. Kan jadi marah-marah tuh di jalan. Diingetin sama istri kita di sebelah. Yang sabar gitu kan ya. Itu tuh berarti yang hilang tadi apa? Sabar. Barang berharga kita berarti yang bernama sabar itu hilang tadi tuh. Gara-gara emosi di jalan. Dibalikin sama istri kita. Nih barang kamu namanya sabar. Aku balikin. Gitu analogi tentang nasihat tuh. Apapun lah. Misalnya ibu-ibu dinasihatin sama suami, awas jaga lisan gitu kan. Soalnya tadi gak sengaja mulai masuk ke gibah klub kan. Sambil gibah sambil zikir. Subhanallah gak nyangka ya, astagfirullahaladzim. Sambil zikir tuh. Seolah-olah gibah jadi syariah gitu kan ya. Gara-gara ada zikirnya gitu. Masa sih astagfirullahaladzim? Nah, terus diingetin sama suaminya. Awas itu ngegugurin pahala gitu. Awas jaga lisan gitu. Itu berarti ibu kehilangan satu barang berharga. Apa namanya? Hifdzul lisan. Menjaga lisan. Sempat hilang tadi tuh. Ditemuin sama suami dibalikin. Sehingga kita merasa sangat bersyukur dapat lagi barang yang berharga itu. Gitu analoginya. Maka cara Allah manggil kita pulang, yang kedua adalah yang ketiga adalah dengan nasihat yang baik. Dan nasihat itu ada 2. Yang pertama adalah nasihat dalam bentuk verbal. Bisa dari orang yang berilmu, bisa dari orang yang berpengalaman, kadang bahkan dari orang yang menurut kita gak punya apa-apa. Tapi dia melihat sesuatu yang baik untuk kita. Bisa anak, bisa mungkin asisten kita, bisa mungkin orang yang di jalan yang baru kita kenal. Itulah cara Allah manggil kita. Atau lewat pengalaman. Pengalaman itu juga nasihat, terutama pengalaman orang lain. Kalau pengalaman kita mungkin tadi masuk ke poin kedua ya. Pengalaman orang lain kayak misalnya kita tiba-tiba di jalan ngelihat kejadian apa. Kita di jalan ngelihat adegan apa gitu ya. Ketika kita ngelihat adegan sesuatu yang kayak inspiring atau yang tiba-tiba menyadarkan kita, itu tuh gak kebetulan teman-teman. Itu Allah emang setting timingnya tuh pas banget.
pas kita lewat, pas kejadian itu terjadi. Sehingga kita jadi kayak, oh ya udahlah. Atau pengalaman-pengalaman yang kalian lihat kan sekarang banyak tuh live TikTok ya. Saya tuh suka nonton live TikTok sih by the way. Cuman pakai akun yang bukan Hanang Ataki, jadi kalian gak akan tahu. Adalah pokoknya gitu ya. Live yang mana? Saya suka nonton yang agak-agak berjuang gitu loh. Kayak misalnya seorang ayah yang ke laut, dia narik jaring gitu ya. Saya sampai tahu kehidupan sehari-hari dia, saking sering saya nonton dia. Dia pernah tuh motor dia dibawa sama istrinya. Terus habis bensin di tengah jalan. Karena dia gak sanggup ngedorong, dia kasih uang ke anak kecil suruh beliin bensin. Dia beli minyak tanah. Karena istrinya gak ngerti, diisi tuh pakai minyak tanah. Mogok motornya. Terus dia bawa ke bengkel sambil nge-live. Saya nonton tuh. Oh gitu ya. Kayak gak tahu ya, jadi kayak apalagi tuh karena mungkin kayak saya lagi kangen sama kampung saya mungkin Aceh ya. Jadi itu adegannya di Aceh, jadi kayak ngerasa iya kayak gitu ya suasana di sana ya gitu. Itu tuh live gitu. Tapi yang saya dapat pelajaran dari dia apa? Oh dia gak marah loh sama istrinya, hebat. Gak dimarahin, gak dibentak. Padahal dia orang yang mungkin gak well educated. Dia bukan orang yang, dia cuma lulus SD. Bahkan dia sambil narik itu sambil curhat tuh. Ya buat kalian ya belajar dengan rajin. Kalau kayak saya gak males belajar jadi gini nih capek nih. Dari jam 6 sore narik jaring sampai jam 11 malam. Saya nontonnya putus-putus ya. Jam 6 saya nonton. Nanti jam 9 masih ada. Jam 11 masih ada gening, nggak habis-habis nariknya sampai si sarung tangannya tuh sobek loh. Di situ saya jadi dapat nasihat apa? Oh ternyata orang susah ya. Nyari nafkah halal tuh dia jam 11 udah beres, dia datang ke pasar, dia jual cuma dapat 200.000. Bensinnya 100.000, mungkin dia bawa pulang sekitar 70.000 bersihnya. Artinya wah susah banget ya, tapi dia berjuang setiap malam. Ini dia lagi live nih. Kalau saya nggak ngisi nih saya nonton. Dia lagi live nih setiap malam soalnya. Dia taruh jaringnya jam 11 sampai jam 1. Pulang dulu dia tidur siang. Kadang-kadang dia karaoke di rumahnya. Dia lebih happy daripada saya sih, sempat karaoke. Dan suaranya bagus. Dan lagunya rata-rata lagu genre saya gitu. Lagu-lagu Melayu zaman dulu gitu kan. Terus jam 6 dia balik lagi tuh ke laut. Pulang jam setengah 12 malam. Di situ saya dapat inspirasi atau dapat nasihat. Masya Allah nih ayah yang hebat. Ini adalah pejuang. Ini pahalanya luar biasa. Terus tadi adegan di rumahnya misalnya istrinya ngerusak motor tapi dia gak marah. Itu kan jadi nasihat gitu. Ada hal yang saya selama ini gak ngeh. Justru aha momennya tuh lewat orang-orang sekitar. Atau ibu yang, mungkin kalian pernah lihat ibu yang ngancurin batu tuh. Ngancurin batu sambil curhat ya. Kadang makannya itu bukan nasi tuh apa sih dari kayak singkong gitu kan. Saking prihatinnya. Sampai saya tahu sekarung itu berapa harga yang dia jual. Ada juga yang bikin apa macam-macam lah. Saya nggak suka yang live yang joget-joget, tapi saya sukanya yang ya, pahlawan keluarga lah, karena itu buat saya inspiring sih. Jadi saya nonton, pasti ada saya di situ. Kalau kalian nanti nonton bareng, cari aja, adalah salah satunya. Tapi saya nggak lama-lama, paling berapa menit liatin, oh masya Allah luar biasa, ada kegiatan lagi. Itu namanya nasihat. Ambil nasihat itu. Bisa yang kita temuin, bisa yang kita tonton, bisa yang kita dengar ceritanya. Itu semuanya kebaikan-kebaikan yang nyuruh kita pulang sebetulnya. Jadi kebaikan itu ada di mana-mana. Kenapa kita bilang Allah gak peduli sama saya? Allah manggil kita dengan suara azan. Allah manggil kita dengan sedikit ujian. Allah manggil kita dengan kalimat-kalimat baik yang kita dengar dari orang lain. Allah manggil kita dari pengalaman sehari-hari yang inspiring. Yang menurut kita ini bagus banget. Yang membuat kita sadar akan sesuatu. Itu cara Allah manggil kita teman-teman. Jadi Allah tuh gak pernah ninggalin kita, selalu minta kita pulang. Dan kalau kita udah pulang, terus ngapain? Apa yang dijanjikan Allah kalau kita udah pulang? Allah menjanjikan untuk kita, kalau dalam surat Nuh itu banyak. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Intinya Allah tuh janjiin banyak kebaikan akhirat dan dunia. Akhiratnya apa? Ampunan, pahala, diangkat derajat, dijaminkan surga, bla bla bla. Itu adalah yang Allah sediakan kalau kita pulang. Ibaratnya kalau kita pulang ke rumah, istri nyediain apa? Makanan enak, anak-anak nyediain keceriaannya. Itu adalah menu-menu yang kita butuhkan saat kita pulang.
Jadi kita nggak pulang ke rumah for nothing gitu. Sampai di rumah, loh kok nggak ada apa-apa, cuman tadi telepon-telepon udah bikin orang GR aja. Sampai di rumah nasi nggak ada, lauk nggak ada, anak-anak pada sibuk dengan gadget sendiri-sendiri. Berarti kan kita kecewa dong pulang. Tapi kalau kita pulang ternyata ada hal-hal baik yang memang kita butuhkan banget. Seperti misalnya pasangan kita yang tersenyum dengan masakan terbaiknya, dengan akhlak terbaiknya. Yang kemudian anak-anak juga dengan keceriaannya. Atau dengan berantem di antara mereka, tapi itu adegan yang sangat indah gitu. Lebih baik kita nonton anak lagi berantem rebutan mainan daripada nonton film kolosal misalnya. Jadi itu adalah menu-menu yang tersedia di rumah kita ketika kita pulang agar kita bisa recharging. Nah, menu apa yang Allah sediakan di sisinya kalau kita pulang? Tadi tuh Allah sediakan ampunan, Allah sediakan hidayah, Allah sediakan jalan keluar, Allah sediakan pertolongan, Allah sediakan keberkahan hidup, Allah menyediakan banyak hikmah-hikmah dan kebaikan. Itu disediakan di sisi Allah ketika kita pulang. Jadi kita nggak akan pulang dalam keadaan empty. Terus sampai di sisi Allah nggak dapat apa-apa, enggak. Itu yang Allah sebutkan di surat Nuh. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin dan seterusnya. Atau di dalam surat Ali Imran 133 ya kalau nggak salah ya. Wasari'u ila maghfiratim min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Bersegeralah kalian pulang kepada Tuhan kalian atau kepada ampunan Tuhan kalian supaya Allah berikan kalian surga-surga yang luasnya. Tinggal kalian terjemahin aja surga versi kalian. Kan surga itu macam-macam kan? Kalau menurut teman-teman nikmat surga apa yang paling teman-teman harapin? Ada nggak? Atau nggak berharap masuk surga? Karena beberapa Gen Z itu sekarang ada fenomena ya, dia nggak pengen surga, dia nggak pengen neraka, nggak pengennya sih nggak ada aja. Ada yang kayak gitu juga. Ya kalau bisa saya nggak diciptain sih gitu. Enggak. Surga itu kaya banget. Tinggal kalian versi apa yang kalian harapkan tentang surga. Coba apa kira-kira? Kalau cowok, apa yang paling dinotis tentang surga? Bidadari. Kalau saya pribadi ini kan personal banget ya, subjektif ya. Kalian boleh agree boleh enggak. Tapi emang ada ayatnya. Nikmat surga selain pastinya memandang wajah Allah udahlah itu mah udah sepakat semuanya. Tapi yang sifatnya urusan duniawi kayak duniawi gitu ya. Nikmat surga terbaik buat saya itu secara personal adalah wildanun mukhalladun, anak yang kekal. Karena sekarang saya ngerasain ketika anak udah remaja beda sama yang waktu mereka masih kecil. Walaupun saya masih sayang tapi udah beda lah. Sehingga saya mulai ada sedikit sekarang kekhawatiran nih kalau misalnya Yahya udah gede juga nih saya tinggal berdua dong sama istri, gimana dong di rumah sepi. Oke masih ada istri, kalau istri saya ngambek. Kalau anak kecil gak ada ngambek yang lama, gak sampai 3 hari, gak sampai sejam malah, gak sampai sejam. Dan nyogoknya gampang kan, istri mahal, nyogoknya tuh mahal. Kalau anak tuh gampang, permen atau apalah beli. Tapi anak alfa udah mahal nyogoknya pakai Mykonos. Jadi mereka ngantrinya warnya tuh parfum anak Gen Alpha. Aneh ya Gen Alpha elegan sih emang. Warnya parfum. Anak saya ngajak, "Bah, temenin aku ke mall, ngapain? Mau nyari sesuatu." Nemenin aja. Pas sampai di sana banyak anak-anak kecil. Lagi ngantri di salah satu shop gitu. Saya tanya ke anak saya, "Ngapain sih mereka, Bang?" "Lagi war parfum, Bah, nyari Mykonos." "Ah, Mykonos apa?" "Itu parfum itu." Ternyata mahal juga. Artinya ya setidaknya anak kecil itu kan happy-nya lebih awet. Mereka selalu ya cheerful lah ya, cheerful banget. Happy bikin kita ketularan happy-nya, manjanya. Ternyata saya ngerasa recharging banget sih. Recharge oleh pasangan, recharge oleh mungkin fasilitas hidup. Tapi nomor satu yang paling fast charging buat saya itu adalah anak-anak, terutama yang masih kecil-kecil. Sehingga ketika saya baca ayat-ayat wildanun mukhalladun ghilmanul lahum ka'annahum lu'lu'um maknun, anak-anak mereka yang kekal enggak gede-gede. Wah, ini nih yang saya cari ini. Anak enggak gede. Tapi kalau di dunia kan emang pasti gede dong. Nah, kalau pengen anaknya enggak gede-gede, ya di surga. Nanti saya akan punya Aisyah versi SD, Maryam versi SD, Yahya versi SD dan Ertugrul versi SD. Sekarang Aisyah udah versi kuliah, Maryam versi kuliah, Yahya bentar lagi versi SMP. Tinggal Ertugrul doang yang masih di
unyu-unyuin di rumah. Sebentar lagi juga dia udah gede. Sekarang aja seleranya udah ngikut abangnya. Gimana ya biar anak awet gak gede-gede? Nah, di surga ternyata. Itu nikmat surga yang secara personal buat saya kerasa banget sih. Dan kita di surga itu punya keturunan teman-teman. Dan kalian pengen yang kayak gimana gaya anaknya? Kan anak-anak beda-beda kan. Saya pengen yang agak misalnya pendiam, pemalu, ada. Saya pengennya yang berisik. Sering bikin saya teriak-teriak di rumah, ada. Saya pengennya yang rebutan mainan misalnya. Tapi dengan versi yang seideal mungkin, ada. Terserah kalian mau versi surga yang apa. Yang kedua, versi surga yang buat saya tuh agak kerasa bagi saya adalah saya senang surga yang banyak alamnya, bukan gedung, istana, apa duduk. Saya agak kurang bisa ngerasain ya kalau surga itu bahasanya muttaqiina ala furushin. Mereka duduk bersandar di atas sofa. Itu saya kurang sih. Kalau ke saya ya, gini di surga. Itu bukan gaya saya sih. Saya senangnya kan olahraga adventurous kan. Jadi kayak yang saya bayangin surga itu Pandora. Saya jadi Toruk Makto gitu kan, itu naikin naga, terus naikin paus, pokoknya di laut, di gunung, di langit. Itu surga yang saya bayangin. Dan pas nonton Pandora itu kan banyak gunung-gunung yang di bawahnya air kan. Ini kayaknya mirip nih. Walaupun surga itu malah ainun ro'at, gak pernah dilihat mata, gak pernah didengar telinga. Udah pasti lebih sempurna. Wah ini surga yang versi saya nih. Ya Allah nanti kalau gak kegeeran, kan berharap ya masuk surga. Tolong jadikan saya Toruk Makto di surga. Jadi saya pengen terbang-terbang, pengen nyelam-nyelam, pengen lari-lari, pengen naik kuda. Itu versi saya. Jadi bukan yang raja, duduk di singgasana, warnanya India banget gitu, warna-warni gitu. Itu bukan gaya saya lah. Agak gimana gitu. Sampai giung warnanya tuh wah menyala, ininya semuanya pegangannya warna emas gitu kan. Pokoknya sedangdut mungkin lah, pokoknya gimana caranya gitu. Itu mah bukan. Jadi saya kalau baca, ini kayaknya bukan gaya saya sih. Tapi ada orang lain yang mungkin gayanya kayak gitu gak apa-apa kan. Dia suka yang versi kayak gitu. Kayaknya bagi dia surga itu adalah layeh-layeh, laying down, santai, nuangin teh susu atau adem tea gitu kan. Tahu cara duduk muttaqiin? Muttaqiin yang disebut di Al-Quran itu, maaf ya saya praktekin ya, gini. Dan saya jarang duduk kayak gitu. Saya paling bersila kalau lagi lesehan. Kalau enggak ya nongkrong di kafe kan nggak muttaqiin dong, gimana di kafe kayak gitu, di warung kopi kali ya. Jadi kayak oke, itu bukan gaya saya, tapi saya cari bab surga yang saya banget gitu. Biar apa? Biar saya ngerasa senang dengan surga. Silakan masing-masing explore mau surga versi yang mana, karena surga itu sangat variatif, sangat luas, sangat kaya. Versi yang mana? Pengen versi yang benar-benar raja banget tadi, pengen versi adventurous, pengen versi anak motor banget misalnya. Pengen versi anak laut banget, minta ombak yang banyak biar bisa pedal surfing, minta yang ada banyak tebing bisa cliff dive loncat dari tebing, silahkan. Tapi harus ada versi surga yang kita notice dan kita anggap itu kayak kita banget gitu, sehingga kita ngerasa ini yang layak. Dan Allah sediakan itu di mana? Di sisinya kalau kita pulang. Kangen gak dengan surga? Kangen gak ada yang nemenin nanti di padang mahsyar atau di dalam kubur? Pulanglah kepada Allah dengan membaca Al-Quran, dengan sholawat Nabi, itu. Jadi tempat pulang terbaik yang pertama adalah pulanglah kepada Allah. Yang kedua, pulanglah kepada orang-orang yang istimewa dalam hidup kita. Nomor satunya keluarga, kemudian nanti sahabat. Pulang, itu tempat pulang terbaik. Kita harus ngerawat keluarga supaya jadi tempat pulang teman-teman. Kalian kalau masih punya ayah, ibu, coba rawat hubungan kalian dengan mereka sebaik mungkin. Supaya nanti kalian kalau lagi ada masalah di luar tuh tahu kemana harus pulang. Jangan sampai kita punya orang tua, terus hubungan kita sama orang tua itu gak baik-baik aja. Sehingga ketika kita punya masalah kita kebingungan harus pulang kemana. Ujung-ujungnya pulang ke tempat jalan yang salah kan. Maka rawat dulu. Walaupun kalian ngerasa gak butuh sekarang. Tapi kan once kita punya masalah di luar, kita kan butuh tempat pulang yang mau dengerin kita, yang mau menerima kita dengan segala kekurangan kita. Itulah keluarga, orang tua, pasangan, kakak adik, anak gitu kan. Mereka lah tempat kita pulang. Tapi caranya biar jadi tempat pulang, bangun rumah itu. Dan ternyata itu adalah doanya Sayyidah Asiyah
di akhir surat At-Tahrim. Rabbi benili indaka baitan fil jannah. Ketika Asiyah sakaratul maut, ketika Asiyah disiksa sama Firaun, di akhir hayatnya doa Asiyah apa? Ya Allah, bangunkan untukku sebuah rumah di sisimu di surga. Asiyah tuh nggak minta istana, nggak minta kerajaan, padahal surga itu kerajaan. Nggak minta pakaian yang berlapis-lapis, padahal perempuan-perempuan surga itu memakai pakaian yang berlapis-lapis dengan warna yang berbeda sama sekali. Tapi yang diminta Asiyah apa? Ya Allah, berikan untukku, bangunkan untukku sebuah rumah. Cuman rumah. Ini kan unik ya. Kenapa baitan? Kenapa enggak qasran? Qasran itu istana. Kenapa enggak mulkan, kerajaan? Kenapa enggak wahullu min istabrak, atau mereka mengenakan gelang-gelang emas, perak, permata, memakai pakaian sutra? Kenapa enggak itu gitu? Kenapa Rabbi benili indaka baitan fil jannah? Ya Allah, bangunkan untuk aku sebuah rumah di sisimu di dalam surga. Kenapa? Karena ternyata selama hidup Asiyah belum pernah ngerasain rumah. Rumahnya soalnya isinya siapa? Firaun. Walaupun itu istana kan, tapi isinya Firaun. Maka jangan biarkan rumah kita tidak jadi tempat pulang, bukan ada Firaunnya, bukan. Tidak jadi tempat pulang gitu. Jadi ternyata tempat pulang itu berarti buat seorang Asiyah, perempuan yang sempurna. Ada 4 perempuan sempurna kan? Asiyah, Maryam, Khadijah, Fatimah dalam satu hadis. Tapi nanti ada hadis yang lain juga. Jangan underestimate sama Aisyah atau Sarah. Tahu Sarah kan? Istrinya Ibrahim ya. Atau Masyitah, banyaklah nama-nama lain. Tapi dalam satu hadis disebut Asiyah salah satunya, perempuan sempurna. Ternyata perempuan sempurna itu butuh tempat pulang. Apalagi kita yang jauh dari kesempurnaan, sangat butuh tempat pulang. Dan salah satu tempat pulang yang di highlight sama Sayyidah Asiyah itu adalah baitan, rumah. Selain pulang kepada Allah, indaka, di sisimu ya Allah, ada kata baitan di situ. Berarti rumah itu memang penting buat kesehatan mental kita, kebahagiaan kita sebagai tempat pulang. Bangunlah keluarga, bukan bangun rumah ya, bangunlah keluar. Walaupun sederhana rumahnya, walaupun ngontrak, tapi kalau keluarga itu kita bangun dengan baik, benar-benar dia tempat di mana kamu mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah. Apa arti sakinah? Kamu feel safe di situ. Kamu nggak merasa terancam di situ. Aduh, nanti ditanya-tanya nih, nanti diperiksa handphonenya nih. Nah, kalau masih pakai password PIN, kalau kalian merahasiakan PIN HP dari pasangan, berarti kalian nggak feel safe. Atau kaliannya memang gak safe gitu. Dan saya termasuk yang memandang bahwa merahasiakan PIN handphone dari pasangan itu haram. Karena itu adalah pintu perselingkuhan. Udahlah, jangankan PIN handphone. Diri kalian aja udah kalian serahkan semuanya kan. Masa aku serahkan diriku semuanya kecuali handphone? Nah, handphone serahin juga, dia boleh periksa at any time apa isinya. Justru kalau kalian kayak gitu nggak akan diperiksa, makin dirahasiain. Tiba-tiba kalian lagi sholat kan pakai Face ID tuh, kan banyak tuh video gitu. Assalamualaikum, langsung. Wah, kiamat itu. Mending kalian kasih tahu aja pinnya. Tetap pakai pin, mungkin takutnya handphone hilang atau apa ya, biar aman. Cuman kasih tahu, atau samain aja pin kita misalnya. Standar kan, tanggal lahir. Atau mungkin tanggal pernikahan, anniversary. Pokoknya jangan dirahasiain. Bangun, rumah itu bangun. Dengan adik kakak bangun hubungannya. Dengan orang tua nomor 1 bangun hubungannya. Dengan pasangan juga bangun hubungannya. Apalagi yang ada di rumah kita siapa aja. Bangun. Supaya apa? Supaya dia jadi tempat kita pulang. Bahkan kalau kalian punya asisten rumah tangga, bangun hubungan yang sehat gitu. Perlakukan dia sebagaimana kita ingin diperlakukan, manusiawi, adil gitu. Sehingga kita memangnya buat apa Ustaz? Kadang saya ngerasa ya, pas saya pulang dia lebih mengerti gitu. Saya lagi capek misalnya, dia langsung bikin makanan kesukaan saya karena istri saya mungkin lagi istirahat karena kurang sehat, dia bikinin. Itu kan bagian dari keluarga. Jadi bangun. Keluarga adalah tempat pulang. Yang ketiga, tempat pulang terbaik adalah sahabat. Sahabat itu penting. Tapi kita gak butuh semua orang. Untuk bahagia, kalian gak butuh semua orang.
kita bisa bahagia dengan circle kecil kita. Jadi nggak butuh netizen untuk bahagia. Kita kalau mau peduli sama semua orang. Tapi kalau kita butuh untuk bahagia, nggak semua orang. Kita untuk bahagia hanya butuh orang-orang tertentu aja. Maka masukkan mereka ke dalam personal boundaries kalian, sisanya di luar. Kenapa ini penting? Karena banyak orang sekarang pulangnya ke netizen. Ada masalah dikit, curhatnya di sosmed, curhatnya di story, curhatnya di reels, curhatnya di live. Kenapa curhat di sana? Tadi kan ketagihan dopamin, ada self reward yang muncul dari sosial media dengan views dan segala macamnya. Jangan. Itu nggak sehat sama sekali. Saya pernah baca story, takutnya orangnya ada di sini lagi. Yang kita tukar nomor berarti ada di saya. Tapi saya pernah baca story WA ya. Dia curhat tentang istrinya. Terus, tapi kan ini nggak disebut namanya, jadi bukan gibah. Dia ngecurhat tentang istrinya tuh jelas banget. Sampai saya tahu, oh dia lagi ada masalah sama istrinya. Saya nonton lagi storynya. Artinya itu bukan tempat curhat teman-teman. Kalian kalau pengen didengar, butuhnya bukan netizen. Kita nggak butuh semua orang. Kalau pengen didengar, butuhnya circle terdalam. Kenapa? Mereka bisa keep rahasia kalian. Mereka bisa tetap memahami kalian karena mereka tahu latar belakang dari segala masalah kalian. Tapi kalau orang luar yang bahkan kita nggak kenal, nggak pernah ketemu, kalian curhat sama mereka nggak tahu apa-apa. Bahkan lebih parahnya lagi, mereka sebetulnya nggak peduli juga. Kalian pikir semua views itu memang sengaja ngelihat? Ada yang nggak sengaja loh. Lagi scrolling muncul postingan kita, ya views dong. Terus like, kadang-kadang nggak sengaja kepencet. Pengalaman pribadi saya sering nge-like postingan orang itu karena nggak enak. Kan kita mutual friend kan, dia posting masa sih nggak di like gitu kan, like aja. Padahal nggak nonton 90 detik, kan realnya misalnya 90 detik, siapa yang nonton 5 detik, 10 detik, like aja. Supaya apa? Menghargai, adab berteman gitu. Berarti bukan, saya nggak tertarik amat dengan postingan itu kalau boleh jujur. Tapi saya hargai postingan dia karena dia udah capek ngedit, pakai segala macam filter apa segala macam, udahlah kasihan atunya, like weh. Dan saya pun di keluarga baru tahu ini fun fact-nya apa. Anak saya kadang-kadang sering nge-like postingan saya. Saya tanya sama dia, "Kak, yang kemarin yang bawa posting ini gini-gini, yang mana ya, Bah?" "Loh, kamu kan nge-like." "Ya, soalnya aku nggak enak sama Baba, jadi aku nge-like aja." Ternyata anak sendiri juga nge-like karena nggak enak, bukan karena dia tertarik dengan postingan saya atau tausiah saya. Jadi artinya kita tuh kegeeran loh. Ngerasa orang lain peduli, orang lain tuh kayak empati sama kita. Enggak segitunya juga sih sebetulnya. Kalaupun ada ya, tapi itu kan enggak kuat-kuat amat lah. Yang benar-benar bisa ngerti kita, support kita itu cuman circle terdalam kita. Dan kita perlu bikin personal boundaries itu. Kalau enggak, semua kita harapin nanti kecewa. Berharap curhat ke sosmed ternyata enggak dapat feedback yang kita harapin, kecewa. Atau malah feedbacknya negatif, lebih kecewa lagi. Udahlah. Kita nggak butuh semua orang untuk bahagia, tapi kita perlu peduli dengan semua orang semampu kita. Kalau butuh untuk bahagia, enggak. Sosmed bukan circle dalam kita, itu circle luar. Jadi kalau mereka nggak peduli sama kita, kita nggak kecewa. Kalau mereka head speech ke kita juga nggak terlalu bete lah. Biasa aja, orang kalian bukan siapa-siapa saya kok. Gitu. Terserah kalian mau ngomongin apa tentang saya, kan kita nggak saling kenal. Pun kalau bisa nggak saya baca, kecuali kadang-kadang kita udah nggak baca ya, tapi dikirimin link sama temen. Itu yang bikin kita akhirnya kebaca juga. Ini ada, ini klik aja. Wah ini lagi, saya lagi menghindar-hindar baca itu malah kebaca gara-gara dikirimin link. Maka menurut saya salah satu di antara akhlak berteman itu stop kirim link. Yang bikin dia bete, jangan. Kalau mengirim link yang bikin dia happy aja. Allah, keluarga, sahabat. Yang keempat, tempat pulang terbaik adalah alam. Tapi kita harus tahu cara pulang ke alam. Jangan sampai ke alam itu sibuk konten ya. Itu bukan pulang namanya. Itu lagi bikin konten. Kita berarti konten kreator. Kerja itu namanya. Capek. Ketemu apa misalnya, wah bagus nih sunsetnya. Tapi kenapa ya di sini nggak sebagus yang saya lihat aslinya? Kan suka gitu kan? Bete kan?
Akhirnya mikirin kamera apa nih yang bagus, ngomongin kamera. Padahal lagi di hutan tuh. Kalau lagi di hutan atau di alam, kalau bisa udah nikmati aja alamnya. Kalau perlu nggak usah bawa-bawa speaker yang digondol di di punggung gitu, nggak usah. Kan kalau misalnya pengen dengar musik pakai headset aja lah. Tapi menurut saya, kayak suara alam lebih indah daripada musik apapun. Saya bukan yang mengharamkan musik, saya pandangannya Al-Azhar ya. Kalau Al-Azhar kan nggak semua musik haram. Tapi saya tetap meyakini Al-Quran lebih baik daripada musik. Suara alam lebih baik daripada musik. Suara anak-anak kita lebih baik daripada musik. Musik itu diantara suara mungkin yang kategori yang paling bawah banget lah ya. Bener-bener gimmick banget lah. Tapi kalau ke alam, apalagi alam, suaranya tuh terlalu indah dan terapi buat kita. Makanya kalau ke alam, coba alam itu anggap sebagai rumah. Mau gak kita buang sampah di rumah sendiri? Enggak dong. Kita pengen rumah kita clean ya, rumah kita rapi kan. Makanya alam itu rumah kita selain masjid dan rumah tempat tinggal. Alam itu rumah tempat kita pulang. Maka pulanglah ke alam. Terus apa yang disediakan alam? Bagi saya alam itu adalah, mungkin bagi yang tahu Disneyland, itu sebuah kawasan yang di dalamnya banyak wahana gitu kan. Nah alam itu kayak lebih daripada Disneyland, semua tempat itu wahana. Semua tempat itu ada performance. Tadi pagi aja saya lagi kan saya sering di atas ya di kawasan pesantren. Pagi-pagi pas anak-anak udah berangkat sekolah, saya sambil cari matahari pagi sambil jalan ketemu laba-laba. Laba-laba itu lagi bikin sarang. Itu buat saya adalah sebuah performance yang saya tonton dari dekat, micro performance. Nonton laba-laba. Terus literasi, apa fungsi laba-laba? Oh ternyata laba-laba itu berfungsi untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Salah satunya adalah memakan ulat, serangga, hama. Dia makan sama laba-laba. Berarti indikator satu kawasan itu sehat itu ada laba-laba. Tapi kan kita ngeliat laba-laba usil ya. Nggak bisa ngelihat sarang laba-laba kalau nggak dirusak sarangnya. Emang kita perusak sih emang. Manusia itu perusak. Nanti begitu banyak ulat, oh banyak ulat ya sekarang, playing victim. Jadi kita tuh NPD sih. Ngomonginnya cinta alam, love bombing kan. Tapi manipulatif, alam dirusak. Tapi kalau nanti terjadi bencana, kita jadi korban. Berarti love bombing, manipulasi dan playing victim itu 3 ciri NPD banget itu. Jangan-jangan kita tuh berperilaku NPD terhadap alam. Ngomongin kita sangat mencintai alam tapi kita ngerusak, pas jadi bencana kita ngerasa jadi korban bencana alam gitu. Ternyata alam itu menyediakan banyak sekali performance. Ada yang gede, ada yang kecil. Dan itu performance yang sangat indah. Saya kemarin di Tarbiyah di atas ya di pesantren baru ngebedah satu buku judulnya Ecological Calendar. Dan riset dari buku itu salah satunya di Sunda, Rancakalong ya, yang ada di Sumedang. Di kita tuh ada dulu nenek moyang kita punya kalender namanya Pranata Mangsa namanya. Kalender Sunda, dimulainya di bulan Juni. Kenapa? Karena dia ngelihat solar cycle dan lunar cycle sama seasonal cycle. Jadi ketika bulan Juni itu namanya bulan Kasa, bulan pertama, bulan Kahiji. Itu ada fenomena apa, di langit ada fenomena apa, di hutan ada fenomena apa. Termasuk ada bulan yang fenomenanya adalah terdengar suara jangkrik di pagi hari dan tongeret di sore hari. Apa? Turaes ya? Turaes ya. Jadi jangkrik di pagi hari, turaes di sore hari. Itu adalah ada bulannya. Jadi kita nggak bisa setiap bulan dengerin suara turaes sama jangkrik sih. Kalau pengen dengerin suara jangkrik dan turaes, ada bulannya. Bulan ini performance-nya adalah nyanyian jangkrik dan nyanyian turaes. Makanya di pesantren nanti kita mau bikin festival turaes. Karena dia kan perform kan, dia lagi nyanyi kan. Kenapa nggak kita nikmati suara nyanyian dia yang wah keren ya. Tinggal kita kasih back sound aja. Nah ini festival turaes. Ternyata alam itu seindah itu teman-teman. Belum lagi nanti kita ngelihat bulan, kita ngelihat matahari pagi, matahari sore, ngelihat pohon. Kan kalau ketemu pohon itu jangan ngelihat dia sebagai benda, dia itu makhluk. Maka kita harus memperlakukan dia kayak di rumah keluarga. Ini kakak saya, ini adik saya, ini ayah saya, ini ibu saya. Pohon itu kayak gitu, alam itu kayak gitu. Kalau ketemu pohon kayak kita pulang ke rumah ngapain? Peluk kan? Ya udah peluk aja. Coba kalau ke hutan peluk pohon deh. Saya kalau lagi ziarah kubur ibu saya, yang pertama saya lakukan sebelum tahlilan, saya peluk pohon dulu.
Kan ibu saya dikuburkan di kuburan massal di Aceh ya, karena korban tsunami dan ditemukan jenazahnya. Saya pulang landing, dekat bandara itu ada kuburan massal ibu saya di situ. Saya datang, saya peluk pohonnya. Teman-teman saya di Aceh pada ngeliat dia ke Bandung sesat ternyata. Ziarah kubur malah peluk pohon. Saya senyum-senyum aja. Saya habis sudah peluk pohon, saya ngomong sama pohon, baru saya tahlilan di situ. Pas sudah beres, mereka bilang, aliran apa itu? Ziarah kubur meluk pohon, ngomong sama pohon, bukannya berdoa doang gitu. Saya bilang, sebetulnya pohon itu adalah manifestasi ibu saya. Hah, makin aneh kata mereka. Kok pohon manifestasi ibu kamu? Kok bisa kayak gitu? Jadi sekarang lagi ada tren namanya human composting namanya. Jadi di Eropa itu orang udah punya kesadaran ekologis sejauh itu ya. Jadi mereka kalau donor organ kayak mata jantung ya. Kalau dulu kan sebelum meninggal dia wasiat kan. Nanti jantung saya didonorkan untuk yang membutuhkan. Mata juga kayak gitu. Kalau sekarang ada tambahan nih perilaku ekologisnya. Dia bikin wasiat. Pengen tubuhnya itu nanti dikomposting. Selama 45 hari ada teknologi organiknya. Sehingga tubuh dia itu menjadi tanah yang mengandung mineral yang tinggi. Kemudian tanah ini akan disebar di hutan yang dia pesan. Saya pengen sebagiannya di Amazon, sebagiannya di Afrika. Sehingga dia bermanifestasi di banyak hutan-hutan yang sudah subur di dunia. Dan dalam analogi orang Islam, setiap kali kita menanam pohon berarti kita bersedekah. Ketika ulat memakannya, serangga memakannya, burung mengambil manfaat darinya, manusia, kita sedekah terus. Dan salah satu pupuk yang paling baik dari pohon itu adalah pupuk organik dari human composting. Makanya kenapa di kuburan itu pohonnya gede-gede? Kenapa? Bukan horor. Kita kan mistik ya. Ngelihat pohon gede di kuburan, kenapa di kuburan pohonnya gede? Tempat setan. Padahal di kuburan itu human composting yang ala menguburkan Islam itu yang paling benar. Bukan dikremasi, bukan apa, mungkin itu beda pandangan ya, kita hormati. Tapi kalau dalam Islam secara ekologis itu paling ekologis gitu. Karena dia langsung jadi kompos di bawah tanah. Dan Nabi pernah ziarah kubur nanam pelepah kurma. Terus kata Nabi, selama pelepah kurma ini tidak mati, maka menjadi pelindung dari azab kubur si ahli kubur. Kenapa? Karena sedekah gitu, serangga sedekah. Sehingga pohon itu tuh luar biasa teman-teman. Di bawahnya air, kemudian oksigen, dia ambil karbon dari kita. Banyak lagi manfaat pohon. Ini kita di atas tuh bikin program. Setiap hari Jumat itu ada namanya program sedekah pohon. Jadi bukan cuman kenceleng doang, bukan cuman materi dalam bentuk uang, tapi sedekahnya pohon. Setiap hari Jumat kita nanam pohon. Hari ini harusnya ya, cuman qadarullah pohonnya, karena saya pesan pohon agak gede, terus kerennya patah. Akhirnya ada trouble, jadinya besok hari Sabtu kita nanam pohon. Besok insya Allah ada 7 pohon besar, ada kalpataru, ada trembesi, ada pule, pohon-pohon hutan lah. Supaya ekosistemnya terbangun lagi dan itu sedekah teman-teman. Nanti kalau kita udah meninggal pohonnya masih berdiri tegak, maka selama itu juga kita sedekah. Air tuh, kata Nabi ketika ditanya ya Rasulullah, ayus sodakotin afdol, sedekah apa yang paling baik? Kata Nabi sakiyul ma, memberi sedekah air. Dan air itu bukan cuma bawain air galon. Yang paling sustain itu bukan ngasih air galon. Yang paling sustain itu nanam pohon udah. Nanam bambu. Sehingga airnya ada terus. Dan pohon trembesi yang umurnya 20 tahun. Dia akan menyimpan air per hari 500 liter. 1 toron gede per hari. Coba siapa yang mau sedekah air setiap hari 500 liter kepada semesta. Kan itu alam tuh dahsyat loh. Makanya pulang ke alam tuh kita kayak lagi nonton performance, apalagi ke laut. Saya suka scuba dive. Saya kalau lagi di laut itu nonton performance. Misalnya kayak waktu kemarin tuh yang terakhir kita cave dive namanya. Nyelam di gua di daerah Ambon. Terus salah satu yang di highlight dari spot itu adalah ada namanya flashlight fish. Jadi ikan kayak kunang-kunang. Karena guanya gelap. Begitu kita matiin senter kita duduk aja di dalam gua itu ikannya tuh banyak banget dan kayak kunang-kunang. Saya udah lama banget gak ngeliat kunang-kunang, akhirnya ngeliat lagi tapi di laut. Saya udah literasi dulu apa fungsi ekologis dari ikan itu. Nah ternyata ikan itu bergerak-gerak segala macam itu ada fungsi ekologisnya dan kita nonton gitu. Performance dari fish, flashlight fish. Nanti ada lagi manta ray, ada lagi hammerhead. Ada lagi hiu apa, kita pernah scuba bareng hiu misalnya atau bareng whale shark. Kalau yang kemarin terdampar di Pangandaran ya, whale shark misalnya. Itu tuh semuanya performance semesta loh. Jadi jangan tebang pohon sembarangan.
Kalau harus ditebang pun karena ada kebutuhan maka ganti. Tapi kalau nggak ada kebutuhan ya janganlah. Apalagi sampai 10 apa 9. Nah, janganlah, jangan. Sayang sekali ya, Bandung ini kan adem kan dibandingkan kota-kota lain tuh udah paling keren lah Bandung lah. Saya orang Aceh tapi saya tinggal di Bandung udah 21 tahun lebih lama daripada saya tinggal di Aceh dan saya nyaman banget gitu di Bandung. Saya bersyukur jadi orang Bandung. KTP Bandung saya bersyukur. Kenapa? Selain sisi masyarakatnya yang luar biasa, ya ekologinya tuh luar biasa. Budaya nenek moyang yang tadi Pranata Mangsanya aja. Kalian baru dengar kan Pranata Mangsa? Saya aja orang Aceh tahu gimana kalender orang Sunda itu keren banget sih. Maka pulanglah ke alam, sentuh pohon, ngobrol sama pohon. Tapi jangan dilihat orang ya, nanti dikira orang gila ya. Tapi saya punya bukunya bahwa itu tuh benar-benar ada penjelasan ilmiahnya sih. Saya punya buku yang tadi ada ecological calendar, ada buku The Miracle Life of Plant. Itu buku-buku digital dari kampus-kampus luar negeri berbahasa Inggris. Tapi bacanya lama ya karena bahasa Inggris biologi lah gitu. Bahasa Inggris saja udah lama, bahasa Inggris biolog. Tapi saya berusaha membaca, oh gini maksudnya. Ternyata alam itu tempat pulang. Gimana kalau alam rusak? Kita kehilangan satu rumah. Saya sedih kemarin pas ada adegan si Anoa ya, yang di Lampung itu. Yang di Tapir yang disembelih kan. Mungkin dia nggak tahu, bukan jahat, dia nggak ngerti karena nggak pernah belajar ekologi kan. Lagian kan ceramah-ceramah di masjid kita kan jarang ngomongin ekologi. Yang tokoh agama yang banyak ngomongin ekologi itu teman-teman kita di Katolik sama di Buddha. Islam tuh jarang sekali. Padahal ayat-ayat ekologi dalam Al-Quran itu banyak banget. Kita selalu disuguhin dengan ayat-ayat ekologi. Jadi supaya kita ada hubungan dengan alam. Alam itu rumah. Pohon itu kakak kita gitu. Karena dia lebih tua kan dari kita kan. Kalau ada yang pohon kecil berarti adik kita gitu. Terus gunung itu ibu kita. Tanah itu ibu kita karena kita dari sana sumbernya kan. Langit itu misalnya ayah kita yang naungin kita misalnya. Atau matahari. Lihatlah dia seperti kita ngelihat keluarga. Supaya pas kita ke sana kita kayak pulang gitu. Sejam aja duduk di hutan. Sejam aja nyelam. Tapi pakai tabung ya. Kalau enggak ya hilang. Coba deep dive tuh. 70 meter, 80 meter itu wah beda sih. Maka teman-teman coba kita mulai tentukan titik balik kita dan arah pulang kita. Kemana arahnya? Satu, kepada Allah. Dalam bentuk tempat, masjid, sajadah, Al-Quran, butiran tasbih. Itu adalah tempat pulang kita yang pertama. Yang kedua, keluarga. Yang ketiga, sahabat. Bangun circle kecil, nggak perlu banyak-banyak, tapi yang benar-benar solid, benar-benar menerima kita apa adanya, positif, konstruktif. Dan yang keempat, alam semesta. Semoga dengan kita punya 4 tempat pulang, harusnya mental kita sehat terus sih. Kita capek, burn out, mental exhaustion, pulang dulu. Depresi, pulang dulu. Overthinking, pulang dulu. Anxiety, pulang dulu. Bukan nggak ada mental problem, ada, tapi kita bisa recovery dengan adanya tempat-tempat kita buat pulang. Saya kira itu aja dan insya Allah nanti kita akan belajar lebih lanjut lagi itu ya dalam program After Hijrah School. Khusus kalau yang materinya bareng saya nanti lebih banyak mentafakuri alam dari sudut pandang Al-Quran dan agama. Saya kembalikan kepada MC keren. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih jazakallahu khair kepada gurunda kita Ustaz Nataki ya. Ya, kamu ini sangat banyak sekali insight yang saya dapat malam hari ini. Luar Tempat biasa. pulangnya jadi ada 4 nih. Ada 4. Bisa kita pilih, tapi yang utama kan Allah dulu. Betul. Nanti kita ke keluarga, sahabat, baru ke alam. Nah, Masya Allah ya. Dan pastinya teman-teman ini kita akan menutup untuk acara sharing nat kita persembahan dari Rahila Project dengan doa ya. Yang doa bersama yang akan disampaikan langsung oleh gurunda kita. Ustaz Nataki, kami silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد عدد خلقك ولك الحمد زينة عرشك ولك الحمد مداد كلماتك ولك الحمد يا حبيبنا حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا
اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إليك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك حاكمنا. نعوذ بعزتك أن تضلنا. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل عسر يسرا. اللهم أعطي كل واحد منا مسألته وقضي كل واحد منا حاجته يا سامع الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.